Halimah Asy-Syadiyah. Siapakah sosok ini dalam kisah hidup Rasulullah? Seberapa pentingkah dia pada masa kecil Nabi Muhammad SAW? Halimah Asy-Syadiyah memiliki suami yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Keduanya adalah merupakan golongan Bani Sa'ad bin Bakkar. Tradisi yang berjalan di bangsa Arab yang relatif lebih maju pada saat itu, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Alasannya bukan karena sang ibu tidak mampu memberikan ASI, akan tetapi tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang bisa menjalar di wilayah yang lebih maju. Wanita-wanita Bani Sa'ad mendiami wilayah-wilayah pedesaan yang asri. Bangsa Arab percaya ketika anak-anaknya dititipkan dan disusuan mereka, bayinya akan lebih sehat, tubuhnya kuat, dan ototnya akan lebih kekar, serta keluarga yang kelak merawatnya kelak melatih bahasa Arab. Begitu yang dialami Nabi Muhammad pada masa kelahirannya. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah pada 9 Rabiul Awal. Beliau lahir di wilayah yang relatif maju perkembangannya. Setelah lahirnya Rasulullah, Aminah mengirim utusan ke tempat kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Ia pun datang dengan perasaan sukacita. Sesampainya di sana dan melihat cucunya, dia pun langsung membawa cucunya ke dalam Ka'bah, dan sang kakek memberi nama Muhammad. Di wilayah bangsa Arab, nama Muhammad terdengar asing karena belum pernah ada yang menggunakannya. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa wilayah Arab yang lebih maju akan mencari wanita-wanita pedesaan yang dapat menyusui anaknya. Pada saat terjadi masa paceklik dan tidak banyak kekayaan yang tersisa, beberapa wanita dari Bani Sa'ad keluar dari wilayahnya, dan Halimah salah satu dari wanita itu ditemani sang suami, yaitu Al-Haris. Tujuan mereka keluar adalah mencari yang bisa disusui dengan imbalan yang cukup. Selain bersama suaminya, Halimah juga membawa anaknya yang masih dalam masa menyusui. Dia pergi dengan menunggangi keledai betina dan seekor unta tua lemah. Sepanjang malam perjalanannya, anak Halimah menangis karena tidak dapat susu dari sang ibu. Karena air susu Halimah tidak dapat diharapkan karena tidak keluar. Bahkan, unta yang dibawanya tidak dapat mengeluarkan susu karena tua dan lemah. Sampailah mereka di wilayah kota yang saat itu relatif maju, yaitu Mekah. Di sana banyak bayi yang membutuhkan ASI dari luar wilayah Mekah. Dan salah satunya adalah bayi Aminah, yaitu Muhammad kecil. Akhirnya rombongan tersebut langsung mencari bayi yang mau disusui. Disinilah kisah yang cukup membuat sedih hati, karena setiap rombongan tersebut ditawari untuk menyusui anak Aminah, mereka menolak. Ya, para wanita itu menolak lantaran Rasulullah anak yatim, karena sang ayah Abdullah telah wafat ketika Rasulullah dalam kandungan. Karena para wanita tersebut mengharapkan imbalan yang cukup dari bapak bayi yang hendak mereka susui. Setelah rombongan wanita itu telah mendapatkan bayi masing-masing dan hendak pulang kembali ke pedesaan Bani Sa'ad, hanya satu orang wanita yang tidak mendapatkan bayi untuk disusui, yaitu Halimah Asy-Syadiyah. Tak kala semua sudah siap untuk kembali, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak akan kembali bersama rombongan jika aku tidak membawa bayi yang aku susui. Aku akan mendatangi bayi yatim itu dan membawanya." Maka Al-Haris suaminya berkata, "Jangan lakukan itu." Halimah pun menjawab, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu." Maka Halimah mendatangi Aminah dan Abdul Muthalib, lalu mengambil bayinya untuk disusui dan dirawatnya. Setelah Nabi Muhammad dirawat oleh Halimah dan Al-Haris, mulai banyak keajaiban dan keberkahan yang dirasakan keluarga Halimah. Dari mulai air susu Halimah yang selalu melimpah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Nabi Muhammad dan anak kandungnya. Keberkahan yang lain adalah unta miliknya yang tadinya tua dan lemah, tiba-tiba menjadi sehat dan memiliki susu yang melimpah, sehingga Al-Haris dapat memerah susu untanya setiap hari. Kemudian tanah milik Halimah menjadi subur. Domba-domba miliknya terlihat sehat dibanding milik orang lain. Itulah yang dirasakan keberkahan keluarga Halimah setelah ia membawa dan merawat Muhammad kecil di kampungnya. Tradisi bangsa Arab dalam kesepakatan menyusui dan merawat bayinya, yaitu lamanya hingga 2 tahun. Setelah itu wanita-wanita Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mengembalikan bayi itu kepada orang tua kandungnya.
Namun ketika Halimah mendatangi Aminah, Halimah meminta izin untuk merawat Muhammad lebih lama lagi, karena keberkahan yang dirasakan semenjak ia merawat Muhammad kecil. Maka Halimah terus-menerus merayu Aminah agar Muhammad kecil bisa mereka rawat lebih lama lagi. Akhirnya Aminah mengizinkan Muhammad kecil dirawat dan dibawa kembali ke Bani Sa'ad. Seiring berjalannya waktu, peristiwa yang menakutkan bagi Halimah terjadi. Ketika Muhammad berusia 5 tahun, ia sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Tiba-tiba datang sosok malaikat Jibril yang langsung membelah dada Muhammad. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan segumpal darah. Seraya Jibril berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu setelah itu, malaikat Jibril mengembalikan Muhammad kecil pada keadaan semula. Pada saat kejadian tersebut, teman-teman Muhammad kecil berlarian kabur, menghampiri ibu susuannya, serta memberitahukan kepada Halimah seraya berkata, "Muhammad dibunuh." Lalu mereka mendatangi tempat kejadian tersebut, tetapi menemukan Muhammad yang wajahnya semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada tersebut, maka Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga Halimah mengembalikan beliau kepada ibundanya yaitu Aminah yang berada di Mekah. Dengan berat hati, Halimah mengembalikan Muhammad kepada ibunya di usia 5 tahun. Selama itu juga, Halimah merasakan keberkahan merawatnya, dan Muhammad kecil diasuh layaknya anak kandungnya sendiri.